Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Ada kalanya Yesus memperkenalkan dirinya sendiri. Di dalam kitab Yohanes terkenal kata aku. Akulah pokok anggur, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik. Dan ada juga satu ayat di mana Yesus mengatakan, akulah hidup. Apa yang Yesus maksud dengan hidup ini? Mari kita sama-sama pelajari dari Sekolah Sabat kita, memasuki pelajaran yang ke-9 dengan judul Sumber Kehidupan. Bersama dua narasumber kita, Pendeta Rudi Anjaya Purba, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Utara, dan juga Pendeta Hasi Holland Sihombing, Direktur Komunikasi dari Conference Jakarta Banten. Shalom Pendeta, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di pelajaran yang ke-9 ini. Mari kita sama-sama berdiskusi dan sebelumnya saya mau mengatakan salam dan juga menyambut para pemirsa yang sudah terlebih dahulu memberikan salam kepada kita melalui kolom komen. Saya mau bacakan beberapa nama, pertama kepada Pendeta Rudi Anjaya Purba, seperti Lindang yang mengatakan dalam bahasa Inggris, "Great, thanks for the Sabbath School discussion." Berikutnya dari Simon Tapi di Jemaat Karetan, daerah Misi Luwu dan Tanah Toraja, mengatakan, terima kasih sangat membantu saya sebagai guru sekolah sabat dewasa. Berikutnya ada nama-nama seperti Hanalis Singkang, Sherry Chi, Nadine Kawai di Maluku Utara, Timothy Daniswara, Kardreas yang berdoa di kolom komen mendoakan kita supaya nubuatan dan juga janji Allah boleh digenapi di dalam kehidupan kita masing-masing. Berikutnya dari Masrin Sinagai yang memberikan pemikirannya di kolom komen, dan juga dari Reinhard di Jemaat Pantuge Talaut yang mengatakan, saya sangat suka mengikuti siaran ini yang membuat hidup saya lebih dekat lagi dan tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya. Silakan Pendeta Purba dengan tanggapan dan juga semangat kembali kepada para pemirsa. Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kami sangat senang. Semua kita sangat bersuka cita, khususnya yang sudah memberikan komentar salamnya, yang selalu mengikuti pelajaran Sekolah Sabat ini. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian para pemirsa, nama-nama yang sudah dibacakan oleh Ivy tadi. Salam dari kami, yang selalu membawakan pelajaran Sekolah Sabat dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Semoga pelajaran ini boleh menguatkan iman kita semua. Ikuti terus pelajaran ini, mari kita berbagi, mari kita saling menguatkan. Terima kasih Ivy. Amin, puji Tuhan. Memang senang sekali untuk melihat dukungan dan juga doa daripada saudara-saudara sekalian. Berikutnya Pendeta Hasilan Sihombing, saya mau bacakan beberapa komen lagi, seperti dari Muhammad Iqbal yang mengatakan, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat bagus. Dari Esra Friska Purba di Ramunia mengatakan, terima kasih untuk pelajaran sekolah sabat setiap sabatnya. Dari Yana Bisai mengatakan, kiranya berkat sabat menjadi bagian kita semua. Frankie Kalalo mengatakan, pelajaran ini menjadi peringatan bagi umat Advent saat ini. Tetaplah di dalam Tuhan, dan yang di luar harus masuk, supaya kebenaran itu tetap tinggal dalam diri kita. Dan yang terakhir, saya bacakan dari Andri di Jemaat Tidar 2 Surabaya mengatakan, terima kasih sudah menolong untuk melengkapi pemahaman dari pembelajaran pribadi. Tetap semangat selalu melayani Tuhan. Silakan komennya Pendeta Sihombing, terutama melihat bagaimana di kolom komen masing-masing menguatkan satu sama lain. Ada yang mendapatkan pelajaran demi berkat pribadi begitu ya. Ada juga yang memberikan semangat kepada orang lain. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Salah satu sukacita atau tanda sebagai umat Tuhan, sebagai umat yang menunggu tangan Tuhan yang kedua kali adalah kerinduan kita, kesungguh-sungguhan kita untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Dan terkhusus pelajaran sekolah sahabat kita satu triwulan ini atau satu kuartal ini mengajak kita untuk mengenal siapa Tuhan kita. Kenapa? Karena kalau kita mengenal Tuhan kita, tentu rasa kasih kita atau rasa cinta kita semakin yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah benar-benar Tuhan. Dan pelajaran ini, dari pelajaran pertama sampai pelajaran sekarang, bahkan sampai selesai nanti, mengingatkan kita, memastikan iman kita bahwa kita memilih Tuhan yang benar,
menerima Dia sebagai juru selamat pribadi kita yang selalu menuntun kita, bukan hanya menjanjikan dunia yang baru bagi kita, tetapi penyertaan Tuhan yang pasti selama kita berada di dunia yang sementara ini, itu menjadi bagian kita. Jadi biarlah kita selalu belajar firman Tuhan supaya iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih sekali, semoga itulah yang menjadi kesukaan sambil kita mempelajari firman-Nya dalam kuartal ini. Baik, saya akan lanjutkan pembahasan kita dengan membacakan ayat inti dari pelajaran ke-9, sumber kehidupan, yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pendeta Purba boleh buka diskusi kita dalam doa? Baik, kita berdoa, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pencipta langit, bumi beserta segala isinya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah satu-satunya yang kami sembah, kami muliakan, kami puji nama-Mu. Saat ini kembali Tuhan, kami ingin mempelajari firman Tuhan dari pelajaran sekolah sahabat kami, pelajaran yang ke-9, sumber kehidupan. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, memberkati semua pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan mereka, menguatkan kami semua, dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan. Memberkati Pendeta Siolan Siombing, Ivy, dan semua perlengkapan, itu juga Daniel. Biarlah Tuhan bekerja dalam sarana ini sehingga kegiatan diskusi ini boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Purba. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita selama kuartal ini. Kita sudah cukup mendengarkan kesaksian-kesaksian dari orang lain mengenai Yesus. Tapi kadang kita juga penasaran, apa yang dikatakan Yesus mengenai dirinya sendiri. Dan mulai dari pelajaran ke-9 ini, kita melihat bahwa Yesus juga mengatakan, aku adalah titik-titik-titik. Tapi persis untuk pelajaran kali ini kita mau melihat, kita masuk ke pelajaran hari Minggu, bagaimana Yohanes menuliskan bahwa di dalam Dia atau Yesus ada hidup. Maka pertanyaan pertama kita, Pendeta Rudi Purba, apa yang dimaksudkan Yesus mengenai hidup yang ditawarkan? Hidup yang seperti apa? Silakan Pendeta. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran kita sumber kehidupan. Hidup yang dimaksud di sini bukanlah hidup yang sementara. Kalau hidup sementara di dunia ini, pemazmur katakan 70 tahun, kalau kita sehat, berkat Tuhan 80 tahun, tapi lebihnya itu penuh dengan kesusahan. Tapi dalam pelajaran kita, sumber kehidupan adalah kehidupan yang kekal. Dia adalah hidup, ya. Dia itu siapa? Yesus. Yesus pemilik kehidupan itu, ya. Dia pemilik kehidupan dan dia adalah sumber kehidupan itu. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Yesus itu adalah terang yang menerangi dunia yang penuh dengan dosa ini. Maka Yesus menawarkan hidup itu, hidup yang kekal, hidup yang abadi, tidak mengalami kematian, yaitu hidup yang ditawarkan oleh Yesus. Jadi untuk itulah Yesus memberikan nyawanya supaya kita orang berdosa yang percaya kepadanya bisa memperoleh kehidupan itu. Karena dalam pelajaran kita, Dia dapat memberikan kehidupan kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya, ke semua orang Yesus tawarkan, tapi apakah kita menyambutnya? Apakah kita menerimanya? Jadi dalam pelajaran kita, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kitab Yohanes ingin menyaksikan, ingin meyakinkan kepada semua orang, seperti pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu-lalu, ada orang yang meragukan, ada orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Yesus itu adalah juru selamat. Makanya dalam kitab Yohanes berulang-ulang ditekankan, bahkan 25% dari kitab Yohanes itu, atau 36 kali dalam Injil Yohanes, bahwa Yesus itu adalah sumber kehidupan. Dia adalah sumber keselamatan. Dan Dia pemilik hidup itu, dan Dia janjikan keselamatan kehidupan yang kekal itu kepada orang yang
percaya. Jadi dia memberikan kehidupan, ya, karena dia adalah pencipta, dia adalah sumber kehidupan. Jadi inilah yang boleh sampaikan pemirsa Ivy, siapakah dia itu? Dia adalah Yesus Kristus, anak Allah juru selamat manusia. Terima kasih Ivy. Sudah jelas sekali, terima kasih Pendeta Purba. Karena manusia pada saat itu tidak memahami secara jelas hidup kekal seperti apa ya, karena kita sampai sekarang juga masih hidup di dunia yang berdosa, seperti yang Pendeta Purba katakan tadi, 70-80 tahun memang segitulah usia manusia di bumi ini. Makanya untuk orang-orang mengerti mengenai kekekalan, Yesus harus menyatakan atau memperkenalkan Bapanya kepada dunia. Nah, Pendeta Hasilan Siombing, apa hubungannya? Mengapa Yesus harus menyatakan Bapa di dalam kehidupannya agar kita mengerti apa itu hidup kekal? Silakan Pendeta Sihombing. Baik, terima kasih. Nah, pelajaran kita, Sekolah Sabat ini sampaikan kepada kita sebagai umat Allah, salah satu pengharapan yang bisa meyakinkan kita atau membedakan kita dengan yang lain adalah bahwa kita memiliki Tuhan yang tidak hanya memberikan hidup damai, hidup bersukacita di dunia yang sementara ini, ya. Dan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya adalah memberikan hidup jauh lebih daripada kehidupan yang sekarang. Nah, dikatakan dalam pelajaran kita di hari Senin ini adalah yang pertama yang kita harus lakukan sebagai manusia berdosa adalah kita harus beriman kepada Tuhan, beriman kepada firman-Nya, percaya kepada Dia. Nah, Yesus berulang-ulang mengatakan dalam kitab Yohanes, secara khusus dalam kitab Injil secara umum, disampaikan kepada kita, kalau kita melihat Dia, melihat Yesus, sama dengan melihat Bapa Allah di sorga. Kalau kita percaya kepada Yesus sebagai manusia, maka kita juga percaya kepada Allah, kepada Bapa di sorga, yang adalah sumber kehidupan yang kekal itu. Nah, bagaimana kepastian bahwa kita memperoleh kehidupan yang kekal? Nah, seperti dikatakan di sini, kalau kita beriman, maka iman itu sendiri akan bertumbuh dengan hubungan yang dekat kepada Tuhan. Hubungan yang dekat kepada Tuhan hanya dialami oleh mereka yang mau merendahkan hati, sehingga pengetahuan mereka, kepercayaan mereka akan kehidupan yang kekal itu bukan hanya sekedar pengetahuan, mengetahui A sampai Z tentang firman Tuhan, tetapi di sana Roh Kudus meyakinkan mereka, menyatakan kepada mereka yang boleh saja orang lain tidak rasakan itu. Ya, yang boleh saja orang lain tidak rasakan itu. Karena apa? Karena iman bertumbuh oleh pendengaran, dan nanti akan kepercayaannya kepada Tuhan akan semakin bertumbuh, dan di sanalah dikatakan di sini, di sanalah mereka merasakan, mengalami satu pengalaman rohani bahwa kehidupan yang kekal sesungguhnya diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, kalau kita pikir-pikir secara logika, dari mana Anda tahu bahwa ada kehidupan kekal? Dari mana Anda tahu bahwa Allah itu ada? Nah, kalau kita bicara soal apakah kita tahu, apakah tidak, disinilah perbedaan iman orang Kristen dan iman yang bukan orang Kristen. Nah, bagaimana kita tahu? Letaknya adalah kepada iman orang yang percaya kepada Kristus. Ya, karena apa? Karena Yesus bukan hanya hidup hari ini, tetapi Dia sudah ada dari sejak zaman kekekalan sampai zaman kekekalan. Dan itu tidak bisa dimengerti, dipahami oleh manusia sepenuhnya. Karena kalau bisa dipahami oleh manusia, tentu Yesus bukanlah Allah kalau kita pahami sepenuhnya. Nah, kita diminta di pelajaran ini, kehidupan yang kekal itu menjadi milik kita kalau kita percaya kepadanya. Demikian, Ivy. Ya, terima kasih Pendeta untuk tambahannya, dan para pemirsa di bagian bawah dari pelajaran hari Minggu kita diajak untuk merenungkan mengapa kehidupan kekal itu lebih mudah dimengerti jika kita bisa melihat Bapa di dalam Yesus. Dan kalau bagi para pemirsa yang memiliki buku Penuntun Guru, di pertanyaan nomor 3 dikatakan, kalau begitu di zaman kita sekarang, apa artinya hidup Kristus menjadi hidup kita? Supaya orang lain juga menginginkan hidup kekal itu. Terima kasih sekali para narasumber kita. Kita akan maju ke pelajaran hari
Senin kali ini dengan judul Perkataan Hidup yang Kekal. Di antara orang-orang yang mengerti konsep hidup kekal yang Yesus sampaikan, ada Petrus, itulah yang kita akan bahas di hari Senin. Nanti Yohanes yang menulis kitab ini juga itu yang akan kita bahas di hari Selasa. Bagaimana Petrus mengerti konsep hidup yang kekal ini? Gambarannya seperti apa sih, Pendeta Purba? Boleh tolong jelaskan? Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dan Ivy. Dalam pelajaran kita perkataan hidup yang kekal. Perkataan ini adalah firman, ya. Firman Tuhan, inilah hidup kekal itu. Barang siapa yang percaya kepadaku akan memperoleh hidup yang kekal. Kita pelajari di sini Petrus dan Yohanes. Jadi ketika Yesus bertanya kepada Petrus, ya, apakah engkau ingin meninggalkan aku? Apa kata Petrus? Tuhan, kepada siapakah aku pergi? Karena Petrus tahu bahwa yang berbicara itu, yang menyampaikan perkataan itu adalah Yesus sendiri, sumber kehidupan itu, yang memberikan kehidupan yang kekal itu. Apa yang disampaikan oleh Yesus, perkataan Yesus adalah hidup, menghidupkan, dan memberikan kehidupan yang kekal. Jadi, Petrus percaya dengan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, ya, maka semua orang yang percaya akan diselamatkan. Semua orang yang datang kepada Yesus memperoleh keselamatan itu dan memperoleh kehidupan yang kekal, karena Yesus adalah sumber kehidupan yang kekal yang menawarkan hidup kekal itu dengan cuma-cuma kepada semua orang. Semua orang, mereka yang merespon, ya, panggilan perkataan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Jadi pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, perkataan hidup kekal. Kalau Yohanes mengatakan dia adalah roti hidup. Kenapa? Karena Yohanes melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, ya, misalnya dalam mujizat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, hanya dengan beberapa ketul roti, dan itu pun sisa 12 bakul atau 12 keranjang. Yohanes katakan, akulah roti hidup. Ya, siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Artinya Yesuslah pemberi kehidupan itu, dan melalui kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, siapa yang percaya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pendeta Hasiholan bagaimana kehidupan kekal itu, ya. Kehidupan kekal, ya, kontras berbeda dengan kehidupan dunia ini. Kehidupan kekal itu apa? Selama-lamanya. Dan itu Tuhan janjikan itu. Terima kasih, Ivy. Amin sekali Pendeta. Dan bagi kita yang mau belajar, bisa seperti Petrus dan juga Yohanes yang mengimani kehidupan kekal itu, kita diajak di bagian bawah dari hari Senin Pendeta Sihombing untuk mencoba memikirkan aplikasinya. Secara bahasa sehari-hari mungkin pertanyaan di bawah hari Senin itu seperti ini. Apa bedanya Pendeta Sihombing? Kehidupan, cara pandang, dan juga perilaku orang yang percaya akan kehidupan kekal dengan orang yang tidak percaya kehidupan kekal. Supaya kita bisa bercermin, ya, saya percaya kehidupan kekal, apakah hidup saya sama saja dengan orang-orang di luar sana, atau harusnya dampak di dalam kehidupan kita tuh seperti apa? Silakan. Nah, ini sangat perlu sekali. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen mengaku percaya kepada Kristus dan percaya Tuhan memberikan kehidupan kekal itu kepada kita, dikatakan di sini bahwa itu bukan pilihan orang buta, maksudnya terima begitu saja, tidak. Nah, dikatakan di sini memang orang-orang Kristen itu, orang-orang yang percaya Yesus memberikan kehidupan kekal adalah mereka memilih secara sadar. Jadi tidak membabi buta, ada alasannya. Mereka memilih secara sadar dan itu dibuktikan, ditunjukkan. Dikatakan di sini dalam pelajaran ini bahwa kehidupan orang-orang yang percaya akan kehidupan yang kekal, kehidupan mereka akan ditandai dengan pertobatan. Pertobatan kehidupan yang tadinya tidak berkenan kepada Tuhan, kehidupan mereka akan semakin berkenan kepada Tuhan. Mereka akan hidup dalam roh pengampunan. Mereka akan hidup dalam roh penyucian. Kehidupan mereka semakin disucikan, semakin dimurnikan, semakin serupa dengan tabiat Kristus. Mengapa ini menjadi cirinya, menjadi tandanya? Karena
orang-orang yang hidup dalam kehidupan yang kekal itu adalah hanya mereka yang tabiatnya serupa dengan Kristus. Nah, artinya dari mana kita tahu bahwa tabiat kita sempurna sama seperti Kristus? Bagaimana kita menilai diri kita, tabiat kita akan sama seperti Kristus? Oh, tidak bisa kita menilai diri kita. Tidak bisa kita menilai orang lain. Karena apa? Karena dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, di pelajaran hari ini sebelumnya, bahwa Roh Kuduslah yang menumbuhkan iman mereka. Roh Kuduslah yang memampukan mereka hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kuduslah yang membuat tabiat mereka semakin serupa dengan tabiat Kristus, dan merekalah yang menjadi pewaris kehidupan yang kekal itu. Jadi poinnya adalah tabiat mereka, kehidupan mereka akan semakin condong, semakin cenderung seperti Kristus. Demikian, Ivy. Pasti ada bedanya ya, Pendeta Pasti ya. ada bedanya. Dan inilah yang boleh didiskusikan dan juga direnungkan di dalam diskusi UKSS masing-masing, terutama pertanyaan nomor 2 di bagian penuntun guru. Bagaimanakah mempercayai firman-Nya untuk masa depan berdampak pada kehidupan Anda hari ini? Semoga itu akan menambah wawasan dan juga menguatkan iman kita. Baik, kita lanjut ke pelajaran hari Selasa dengan judul Percaya dan Kelahiran Baru. Sekarang kita belajar dari Yohanes, penulis buku ini, bukan dari Petrus tadi ya. Dari Yohanes dikatakan di sini Pendeta Purba bahwa iman mengenai kehidupan yang kekal itu ada aspek manusiawinya, ada hal yang kita lakukan, ada juga aspek ilahinya, bagian Allah. Boleh dijelaskan Pendeta Purba apa aspek-aspek ini? Silakan. Ya. Baik, Ivy, terima kasih dan pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Iman tentu itu adalah karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Iman itu sendiri adalah anugerah Allah yang datang melalui pendengaran ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi ketika kita percaya akan firman Tuhan, maka iman itu muncul oleh karena karunia Tuhan, dan itu mengalami proses ya, di mana ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, jadi ada aspek manusiawi, ada ilahi. Aspek manusiawi adalah tindakan kita ya untuk apa? Mempercayai Yesus, mempercayai Tuhan ya. Aspek ilahi adalah itu adalah karunia Tuhan di mana bekerja melalui kuasa Roh Kudus menjadikan hati kita menjadi hati yang baru. Jadi pemirsa yang berkati oleh Tuhan, ketika kita percaya memiliki hidup yang kekal di dalam nama Yesus, maka pertama kita harus terima Dia. Percaya ya, bukan hanya sekedar percaya tapi beriman kepada Yesus. Kemudian Tuhan akan bekerja dengan kuasanya menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Dari waktu ke waktu kita akan dibentuk menjadi manusia baru, dan kita akan memiliki hati yang baru. Itu terjadi oleh karena kita memiliki iman, dan Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan kita. Jadi dalam tulisan pena inspirasi dikatakan roh yang bekerja di dalam, maksudnya di dalam menerangi pikiran manusia, menciptakan iman kepada Allah. Jadi itulah ada aspek manusiawi dan ilahi, Ivy dan pemirsa semua yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan ingin menyelamatkan manusia yang berdosa. Tapi kalau kita manusia tidak mau, Tuhan juga tidak memaksakan untuk menyelamatkan kita. Tapi karena kita menyambut kasih karunia itu yang ditawarkan oleh Yesus, dan kita beriman dan menuruti perintah-perintahnya, maka kita akan diselamatkan. Terima kasih, Ivy. Terima kasih Pendeta sudah menjawab pertanyaan saya tadi, dan berbicara lebih lanjut mengenai iman Pendeta Sihombing, ada orang ya secara manusiawi begitu ya, kita mau melihat dulu jelasnya, baru kita mau mempercayai hal tersebut. Tapi di pelajaran kita dikatakan ada juga pendekatan alkitabiah. Kita tidak perlu melihat tanda-tanda ataupun kriteria-kriteria untuk melengkapi iman tersebut, tapi iman adalah dasarnya. Boleh tolong Pendeta jelaskan lebih lanjut bagaimana pendekatan humanistis dan pendekatan alkitabiah ini bedanya, dan idealnya yang mana yang harus kita ikuti, pendekatan alkitabiah atau pendekatan humanistis? Silakan Pendeta. Ya, baik, terima kasih. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan,
Dikatakan oleh pelajaran kita ini, kalau kita ikuti terus-menerus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dikatakan bagi mereka yang tinggal dalam Kristus, bagi mereka yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadinya, nah Nyonya White mengatakan berkat terbesar bagi umat Allah adalah bila mana mereka memiliki mata yang melihat dan telinga yang mendengarkan. Mengapa dikatakan ini berkat yang besar? Karena tidak semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus, percaya kepada firman-Nya, akan menerima hidup yang kekal. Karena apa? Karena tadi, bahwa tiket kita untuk kehidupan yang kekal itu adalah tabiat kita. Nah, tabiat yang semakin serupa dengan Kristus itu tidak berjalan begitu saja, atau tidak muncul begitu saja, tidak datang begitu saja. Di sini dibutuhkan, diminta, atau lebih keras lagi, dituntut sesungguhnya oleh Tuhan bahwa kita harus berperang. Sorga itu bukan milik semua orang, ya. Kehidupan yang kekal itu bukan milik semua orang. Surga itu, kehidupan kekal itu adalah milik orang yang menyerahkan hatinya, hidupnya kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita boleh menyerahkan hati kita kepada Tuhan? Nah, dikatakan di sini, biarlah kita menjadi pendengar, biarlah kita mengalami, biarlah kita menyaksikan, dan itu akan semakin bertumbuh, iman kita akan semakin bertumbuh, pengertian kita akan semakin bertumbuh tentang kehidupan yang kekal. Karena apa? Karena dikatakan pelajaran ini, ternyata iman akan menuntun orang kepada percaya. Percaya akan menghasilkan satu kehidupan di mana saya akan mengatakan, saya ini telah diselamatkan oleh Kristus. Artinya, walaupun saya berada di dunia yang berdosa, di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, sebagai orang berdosa, saya akan menyatakan, saya akan menerima kehidupan yang kekal. Nah, saya orang berdosa yang mengatakan itu. Tetapi pelajaran ini disampaikan kepada kita, dampak dari peran kita akan kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan yang apa namanya, yang percaya kepada Tuhan. Demikian, Ivy. Baik, terima kasih Pendeta Sihombing untuk menjelaskan kepada kita bahwa iman itu cukup gitu ya untuk kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan juga pengertian kita mengenai Tuhan, tidak perlu bumbu-bumbu yang lain. Dan kita diajak di pertanyaan nomor 4 di hari Jumat untuk merenungkan apa yang mendasari imanmu. Jika seseorang bertanya kepadamu, mengapa engkau percaya kepada Yesus dan pernyataan Injil, bagaimana engkau akan menjawabnya? Baik, kita akan lanjut ke pelajaran hari Rabu dengan judul Menolak Sumber Kehidupan. Seperti yang Pendeta Sihombing katakan tadi, tetap juga, walaupun keajaiban, Tuhan Yesus perkataannya didengar banyak orang, tidak semuanya percaya. Ada juga yang menolak fakta-fakta jelas yang sudah mereka lihat atau dengar seperti itu. Jadi Pendeta Purba di sini di pelajaran dikatakan bahwa ada beberapa hal, sudut pandang yang bisa mempengaruhi keimanan kita kepada Tuhan. Contohnya, ada hal-hal ilmiah, ada hal-hal historis, psikologis, filosofis, arkeologis, dan juga geologis. Dan ini mau saya sambungkan dengan pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Bagaimana logika dan akal budi juga harusnya kita pakai kan dalam memproses iman tersebut. Tapi logika dan juga akal budi bisa membawa kita jauh dari iman yang kita percayai di dalam Yesus. Seperti orang-orang yang menolak keajaiban maupun perkataan Yesus yang sudah jelas pada saat itu. Silakan tambahannya Pendeta Purba. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Ivy dan semua kita yang mendengarkan pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus, walaupun itu adalah kasih karunia, tidak semua orang menyambut. Tidak semua orang menerima itu. Ya, sama seperti di dunia ini, matahari menyinarkan cahayanya, tapi tidak semua menerima, ada yang tertutup. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, mulai dari zaman bangsa Israel, di zaman Yesus, sampai kepada sekarang di akhir zaman ini, keselamatan itu ditawarkan. Ya, barang siapa yang percaya akan diselamatkan.
tetapi ada yang menolak. Seperti yang kita pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Yohanes 1 ayat 5 dan 10 dan 11 dikatakan, terang itu telah ada di dalam dunia. Dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenal Yesus. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bahkan dikatakan, Aku di sini adalah Allah, Tuhan, Yesus, ditolak oleh banyak orang dan bahkan umatnya sendiri. Nah, jadi ini satu peringatan bagi kita agar jangan kembali terulang pada waktu zaman ya sebelumnya di mana ada yang menolak Yesus, bahkan menyalibkan Yesus. Kristus ditolak oleh karena tidak menerima firman-Nya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita percaya bahwa Alkitab firman Tuhan, maka tentu kita akan menerima Kristus. Karena Alkitab menceritakan tentang Kristus. Jadi, walaupun ada pandangan-pandangan ilmiah, ya, filosofi, dan yang lain, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, itu mendukung kepada Alkitab. Ya, yang tertinggi, yang paling benar itu adalah kitab suci. Karena kalau pandangan-pandangan tadi boleh saja itu benar, boleh tidak benar, tapi kalau kitab suci, firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi tidak perlu lagi kita meragukan itu. Jadi pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita beriman kepada firman Tuhan Alkitab, maka kita akan beriman kepada Yesus, maka tentu kita akan beriman kepada sumber kehidupan. Kalau kita menerima Yesus, menerima Alkitab, berarti kita menerima kehidupan itu, bukan menolaknya. Terima kasih, Ivy. Terima kasih Pendeta Purba sudah memberikan sudut pandang yang berbalik begitu ya. Bagaimana kalau kita pikirkan semua hal-hal sudut pandang ilmiah, historis, psikologis malah memperkuat apa yang sudah firman Tuhan katakan mengenai kebenarannya. Baik, kita lanjut ke bagian bawah dari hari Rabu. Pendeta Sihombing di sini dikatakan, tanpa iman itu salah, tapi kalau kita memiliki iman yang bodoh, itu salah juga, begitu ya. Orang-orang memiliki praduga, memiliki bias-bias pikirannya, begitu ya. Bagaimana bahayanya dan bagaimana pelajaran orang Israel di Kadesh Barnea dan juga laporan dari 12 mata-mata yang sudah mengintai Kanaan, itu bisa menjadi pelajaran rohani bagi kita sekarang. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Ivy. Nah, pengalaman bangsa Israel, khususnya hari-hari terakhir atau hari-hari terakhir sebelum mereka melangkah ke tanah Kanaan, haruslah menjadi pelajaran penting bagi kita. Kenapa? Pengenalan kita akan Tuhan yang begitu lama, bertahun-tahun, tidak membuat kita, tidak menjadi jaminan bagi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, contohnya dari 12 pengintai, hanya 2 orang yang menyampaikan laporan yang berbeda. Dan laporan dari pengintai yang kebanyakan pengintai itu, laporan mereka itu tidak salah, betul. Betul itu, memang itulah kenyataannya. Itulah kenyataannya. Dan dari segi manusia, segi perhitungan bangsa Israel, orang Israel tidak mungkin bisa melangkah ke tanah Kanaan karena ketidakmampuan mereka. Dan kalau menurut hitung-hitungan manusia, sepintar apapun manusia, hasilnya akan mengatakan bahwa bangsa Israel tidak mungkin bisa masuk melangkahkan kakinya ke tanah Kanaan. Nah, itulah dunia. Tetapi pelajaran ini sampaikan kepada kita bahwa laporan dari 2 pengintai, mereka mengatakan kita harus berangkat. Apakah mereka tidak mengetahui kesulitan yang sama yang disampaikan pengintai yang lain? Mereka menerima itu. Tetapi kesulitan, bahaya yang sangat besar itu, mereka harus menunjukkan bahwa Tuhan mereka lebih besar dari kesulitan itu. Disinilah iman itu. Dan kedua pengintai itu, mereka percaya bahwa tanah Kanaan akan menjadi milik mereka karena itu bukan perintah manusia. Itu perintah Tuhan. Nah, kita sebagai umat Tuhan, kita mau melangkah ke hidup yang baru, ke dunia yang baru, mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus, ini tidak bisa
tidak cukup diyakinkan dengan pengetahuan. Tidak cukup. Sebanyak apapun kita menggali firman Allah, sebanyak apapun buku literatur yang kita baca, kita pelajari, lalu kita buat kesimpulan, itu tidak membuat kita bisa melangkah kehidupan yang kekal. Dikatakan di sini, kepercayaan pengintai yang sedikit itu, yang 2 orang itu kepada Tuhan, itulah yang membuat mereka selamat dan menginjakkan kakinya ke tanah Kanaan itu. Nah, di situ dia. Jadi bukan bodoh, ya kan? Kalau kita bayangkan kita berada di antara ke-12 pengintai itu, lalu kita mengatakan kita harus berangkat, ini perintah Tuhan. Kemungkinan besar yang kita rasakan, yang kita alami adalah orang akan tertawakan kita. Orang akan katakan kita bodoh sekali. Mengapa kamu katakan bisa kita kalahkan mereka? Dari segi jumlah mereka lebih hebat. Dari segi peralatan perang mereka lebih hebat. Bahkan peralatan perang mereka masih ada yang kita belum pernah lihat. Cocok semua itu, nggak ada yang salah di situ. Tapi jangan lupa, yang mengatakan bagi kita supaya kita melangkah ke tanah Kanaan bukan manusia, tetapi Tuhan. Nah, hidup yang kekal ini juga yang mengatakan ini bukan manusia, bukan Ivy, bukan pendeta Purba, tapi yang mengatakan ini Tuhan, Allah yang maha kuasa. Jadi saya percaya, sekalipun orang lain tidak percaya. Amin. Demikian. Ya, sangat powerful sekali. Memang cerita dari Kadesh Barnea sangat-sangat relevan bagi kita sekarang. Ya, puji Tuhan. Nah, para pemirsa, kita akan lanjut ke hari Kamis dengan judul penghukuman. Kesannya kita ditakut-takuti, begitu ya. Kalau tidak percaya, ya akan dihakimi. Tapi apa maksudnya, Pendeta Purba? Kenapa orang yang tidak percaya nanti ujung-ujungnya akan menghadapi penghakiman? Silakan. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, penghukuman itu sebenarnya, atau hukuman itu bukanlah keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan adalah supaya kita memperoleh hidup itu, hidup yang kekal, yaitu di sorga. Jadi kenapa terjadi penghukuman? Itu adalah menunjukkan keadilan Tuhan. Artinya, mereka yang menerima hidup itu, mereka yang menerima Yesus, mereka yang percaya dan menuruti perintah-perintahnya, maka akan memperoleh, upahnya adalah memperoleh kehidupan kekal itu. Tapi mereka yang tidak menerima kebenaran, tidak menerima hidup kekal yang ditawarkan oleh Yesus, tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita manusia yang berdosa, tentu hukuman, ya, hukuman. Jadi itu bukan rencana Tuhan supaya kita manusia tidak diselamatkan, tapi rencana Tuhan adalah supaya kita semua diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang, ya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itulah Yesus menawarkan terang itu. Ya, terang itu adalah Yesus melalui firman-Nya. Tapi ada saja terus yang menolak. Ya, sejak dimulai dari penciptaan bangsa Israel, di zaman Yesus, bahkan mereka menyalibkan Yesus sampai sekarang dan sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, ada saja yang menolak. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sudah menyatakan terang dunia itu dengan terbuka, ya. Tapi setan menawarkan keraguan supaya kita berpaling, supaya kita ragu, supaya kita tidak percaya, ya. Bahkan setan menawarkan terang yang lain, ya, bukan dari Tuhan, sama seperti pada waktu penciptaan. Tuhan katakan, jangan makan. Kalau engkau makan, engkau akan binasa. Tapi Adam dan Hawa mereka ragu, lebih mereka mendengarkan perkataan setan pada saat itu. Ya, jadi pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dari pelajaran kita di sini bahwa tentu ada penghukuman, ya, bagi mereka yang menolak kehidupan yang sudah ditawarkan itu. Padahal itu kasih karunia, bukan usaha kita. Bukan oleh karena perbuatan baik yang kita lakukan, itu kasih karunia Tuhan kepada kita. Tapi kita harus menyambutnya dengan iman. Iman yang hidup, iman yang bekerja, iman yang berbuah.
iman yang menurut. Terima kasih Ivy dan pemirsa semuanya. Terima kasih pendeta, memang realitanya pilihan kita hanya dua, gitu ya. Percaya kepada Yesus melalui firman-Nya atau tidak. Malahkah kita akan berpaling dari segala hal yang benar seperti itu. Oleh karena itu kita mau lihat contoh Yesus sendiri. Karena Yesus memiliki sisi humanis, begitu ya. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan dan juga segala dilema ketika mau memilih untuk mempercayai firman Allah. Oleh karena itu kita mau lihat bagaimana Yesus melawan pencobaan tipu daya iblis. Dan ini saya mau sambungkan dengan pertanyaan nomor 2 di hari Jumat, Pendeta Sihombing. Apa bedanya kalau sebuah keputusan itu kita landaskan dengan firman Tuhan dan juga keputusan yang kita tidak landaskan dengan firman Tuhan? Apakah karena kepepet atau mengikuti perasaan begitu ya? Apa bedanya? Dan semoga teladan Yesuslah yang menjadi contoh bagi kita. Silakan pendeta. Baik, terima kasih. Nah, semua kita tidak terkecuali dihadapkan kepada dua pilihan, ikut Tuhan atau tidak. Nah, terkadang pernyataan ini sepertinya menggambarkan Tuhan itu kejam. Tuhan itu tidak memahami keterbatasan kita sebagai manusia. Tetapi perlu juga kita ingat, kita ketahui, setiap pasal, setiap firman atau setiap kitab dalam Alkitab ini selalu menyampaikan pesan kepada kita bahwa Allah itu Allah Maha Kasih. Allah itu selalu menawarkan mana yang terbaik bagi kita supaya kita selamat. Ya, itu pekabarannya. Itu pekabaran yang selalu disampaikan kepada kita. Nah, di saat kita pada titik akhir nanti, kalaulah kita menjadi orang yang dibinasakan, itu justru menunjukkan Allah itu Maha Kasih. Kenapa? Karena kalau saya binasa, bukan karena pilihan saya, bukan karena kemauan Tuhan, tetapi karena pilihan saya. Pilihan saya dengan sadar, bukan karena dipaksa untuk menolak Tuhan, bukan karena dipaksa untuk menerima Tuhan, tetapi pilihan sadar. Jadi disampaikan pelajaran ini kepada kita, perkara-perkara surgawi ini akan senantiasa bekerja, akan senantiasa menguasai pikiran kita, bahkan menguasai denyut nadi kita, bahwa saya hidup bagi Tuhan. Saya hidup bagi Tuhan. Sama seperti Yesus. Apa yang dihadapi Yesus? Kalau kita baca Matius 4 ayat 1 sampai 4. Nah, dikatakan di sana bahwa pergumulan Yesus sebagai manusia sama seperti kita. Dia dihadapkan. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, maka dia akan menolak semua perkataan setan. Kalau dia percaya kepada setan, sederhana saja, maka dia akan melakukan apa yang diminta oleh setan. Nah, jadi kita tentunya sebagai contoh kehidupan Yesus, mengapa Yesus sebagai manusia dalam situasi, dalam keadaan kondisi yang sangat lemah pada saat itu dia berhasil menghadapi iblis setan itu? Jawabannya adalah karena sebelumnya itu kan dia kan mengawali pelayanannya. Sebelum dia mengawali pelayanan itu sebagai manusia, Yesus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bapa, dengan Allah. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita memiliki hubungan yang baik, yang dekat, yang akrab, yang intim, yang intens dengan Tuhan, saat ini, pada saat kita dihadapkan dengan pilihan yang sulit, sama seperti Yesus, pilihan yang sangat sulit, kita akan memperoleh kemenangan. Dan untuk mengatakan menolak setan itu sesungguhnya bukan lagi kekuatan yang datang dari diri kita sendiri, tetapi kekuatan yang datang dari Roh Kudus. Sama seperti Yesus. Roh Kudus yang berkuasa atas hidupnya sebagai manusia, itulah yang menguatkan dia, mengalahkan segala bujuk rayu setan, walaupun kondisinya sebagai manusia sangat lemah. Dan disitulah Tuhan itu sangat adil. Saat kita lemah, Tuhan tidak tinggalkan kita. Amin. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, atau menjadi satu kenyataan bagi kita, kita sesungguhnya yang meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lalu kalau saya nanti akan binasa, sedikit pun tidak ada peran Tuhan di sana. Saya binasa,
karena peran saya menolak Tuhan. Demikian, Ivy. Terima kasih sekali Pendeta untuk penguatannya dan juga perenungan bagi kehidupan kita. Kalau saya boleh sambungkan dengan pertanyaan nomor 1 di aplikasi kehidupan bagian penuntun guru, teladan Yesus menunjukkan kepada kita bedanya membaca firman Tuhan dengan benar-benar mendengar firman Tuhan. Kalau baca firman Tuhan, kita juga sedang lakukan sekarang, begitu ya. Tapi ketika ada dilema dan juga pencobaan, apakah kita mau benar-benar mendengar apa yang sudah kita baca? Itulah yang menjadi penguatan kita. Baik, sebagai kesimpulan dari diskusi kita selama pelajaran pekan ini, saya mau kembali kepada judul besar dari pelajaran Sekolah Sahabat kita selama 1 kuartal. Tema-tema dalam Injil Yohanes. Yohanes ingin sekali memberitahukan kepada orang-orang bahwa sumber kehidupan itu ada di dalam Yesus. Sumber kehidupan apakah selama kita di dunia ataupun lebih dari kehidupan kita di dunia ini. Silakan Bapak Pendeta dengan kesimpulan dan juga penekanannya dari pelajaran pekan ini. Boleh saya mulai dari Pendeta Purba terlebih dahulu. Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, sebagai kesimpulan yang boleh sampaikan dari pelajaran kita ini, sumber kehidupan adalah Yesus. Mari kita renungkan apa yang dilakukan oleh Yesus selama dia di dunia ini. Ia menderita, mati di kayu salib, ya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, supaya kita boleh diselamatkan. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Inilah kasih karunia. Inilah pengorbanan Yesus supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ia menderita kematian yang seharusnya kita menderita. Seharusnya kita yang mati oleh karena pelanggaran dosa kita. Tapi Yesus menawarkan kehidupan itu. Oleh karena itu pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, datanglah ke sumber kehidupan itu. Yesus adalah pemberi kehidupan yang kekal itu. Jangan pernah ragu. Jangan pernah meragukan firman-Nya. Yesus sudah menawarkan keselamatan itu. Itu tergantung pilihan kita, pemirsa, dan kita semua. Kita mau pilih hidup kekal atau tidak, itu pilihan kita. Tapi kerinduan Tuhan supaya kita semua memperoleh kehidupan yang kekal itu. Terima kasih, Ivy. Amin. Terima kasih Pendeta. Silakan Pendeta Sihombing dengan penekanannya. Baik, terima kasih. Menerima kehidupan yang kekal dari sumber kehidupan yaitu Yesus Kristus tidak sama dengan makanan yang enak, yang nikmat, yang ada di meja makan. Kalau ada makanan yang enak, apalagi sesuai dengan selera kita, ada di meja makan, kita bisa langsung makan. Tetapi Yesus sebagai sumber kehidupan yang kekal itu, kita harus merendahkan hati di hadapannya. Kita harus meletakkan hati kita serendah-rendahnya supaya Tuhan tinggikan. Mengapa ini perlu? Karena hanya orang yang rendah hatilah yang mau mendengarkan firman Tuhan. Orang yang rendah hatilah yang bisa dikuasai roh Tuhan. Orang yang rendah hatilah yang imannya dikuasai Tuhan. Sehingga tabiat mereka menjadi tabiat Kristus menjadi tabiat mereka. Dan mereka akan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya di dunia yang penuh dengan dosa ini, tetapi juga di dunia yang baru, hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Indah sekali memang janji tersebut. Baik, terima kasih kepada para narasumber. Mari kita hargai pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Jadi kita akan respon 2 pertanyaan di akhir dari pembahasan kita kali ini. Yang pertama saya tujukan kepada Pendeta Rudi Anjaya Purba, pertanyaan dari Julerman Siagian yang menanyakan, Pendeta, kalau ditanya apakah kita mengasihi Yesus atau percaya kepada Yesus, maka jawabannya pasti mudah, ya. Tapi Pendeta, kalau kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri, apakah kita sudah cukup berkorban, contohnya kepada orang-orang yang lapar di luar sana. Saya pribadi melihat kita terlalu banyak berdiskusi dan juga berputar-putar, ini kata Julerman Siagian. Mohon pendapatnya dari Pendeta Rudi Anjaya Purba. Baik, Pak Julerman Siagian, ada 3 poin yang mau saya sampaikan dari pertanyaan ini. Ya, walaupun pertanyaan ini sepertinya ada juga masukan atau kritik yang membangun supaya kita benar-benar menghidupkan firman Tuhan. Baik, Pak Julerman Siagian dan semua pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dari pertanyaan Bapak Siagian ini, saya sampaikan ada 3
penekanan. Yang pertama, mengintrospeksi diri. Ya, Pak Siagian, saya, ya kita semua yang menyaksikan ini, mari kita introspeksi diri kita. Ya, apakah kita jujur benar-benar peduli dengan yang lain? Ya, mau kita mencerminkan kasih Kristus, walaupun memang secara manusiawi kadang kita ingin melakukan yang lebih sesuai dengan firman Tuhan, kadang kita lemah jatuh dalam dosa. Ini introspeksi bagi kita, ya, untuk Pak Siagian, saya dan kita semua. Poin yang kedua, mari kita bergerak dengan tindakan nyata. Ya, ini masukan untuk kita, dari Pak Siagian dan kita semua. Mari kita bergerak dengan tindakan nyata. Jangan kita lihat sesuatu hal yang besar dulu, ya. Dan kita juga tidak bisa melihat motif dan hati orang. Ya, ada saja mungkin kita tidak lihat mereka melakukan, mempraktekkan ini. Mungkin boleh saja kita lihat ada yang tidak mempraktekkan itu. Jadi mari kita bergerak dengan tindakan nyata, jangan menunggu yang besar. Mari kita mulai dalam hal kecil, membawa perubahan, ya. Misalnya menyisihkan waktu untuk mendampingi orang yang kesepian, memberikan nasihat, memberikan apa yang bisa kita berikan, mungkin makanan sederhana, apa saja yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, dari pertanyaan ini juga adalah menginspirasi kita semua untuk bertindak. Ya. Jadi kritik yang disampaikan bukan membuat kita merasa bersalah atau tidak bergerak, seolah-olah tidak ada gunanya kita mempelajari, belajar berdiskusi. Tapi ini adalah mari kita bertindak nyata. Kita mulai dari hal sederhana, ya, dengan pelayanan kasih agar iman kita menjadi bukan hanya wacana tapi nyata. Mari kita mulai dari dalam diri kita masing-masing, mulai dari hal kecil. Jadi inilah yang boleh sampaikan Pak Siagian dan kita semua, kiranya boleh menjadi berkat dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita alami perubahan sedikit demi sedikit, supaya kita benar-benar ya menghidupkan dan menyatakan kasih dari apa yang telah kita pelajari. Terima kasih Ivy dan semuanya. Amin. Terima kasih Pendeta untuk jawaban yang aplikatif juga, begitu ya, tidak berputar-putar seperti yang Bapak Siagian katakan. Baik, pertanyaan berikutnya dari akun YouTube Manalu Washington. Saya sampaikan kepada Pendeta Sihombing. Beliau menanyakan, apakah kata Isa dalam Al-Quran dan juga kata Yesus dalam Alkitab mengacu kepada orang yang sama? Sepertinya motivasi dari Bapak Manalu ini untuk menjawab pertanyaan orang lain, tapi beliau sendiri masih bingung gitu ya, kalau di dalam gereja masih ada yang menjawab iya, ada juga yang menjawab tidak. Silakan Pendeta Sihombing. Baik, terima kasih Ivy. Nah, kalau pertanyaan ditanyakan kepada orang Kristen, ditanyakan juga kepada Muslim, ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan tidak. Apakah itu disampaikan kepada orang Kristen atau saudara kita mayoritas? Nah, saya teringat dengan dosen kami almarhum Pendeta E.L. Manafe, ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, beliau selalu sampaikan seperti ini. Apakah itu menambah imanmu? Jadi terkadang kita jadi berpikir, kita bertanya. Ya, saya teringat tadi dengan dosen ini, ya. Nah, kalau kita, saya pikir Ivy dan Pendeta Purba kenal sama Bapak Ucok Panggabean. Dia katakan seperti ini. Kalau saudara kita mayoritas sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, maka mereka akan menjadi Kristen. Ya. Kalau orang Kristen sungguh-sungguh belajar Alkitab, maka mereka akan menjadi pewaris kerajaan sorga. Ya. Seperti pelajaran kita saat ini. Nah, sedikit begini. Isa dalam Al-Quran seorang nabi dan rasul, ya, yang dihormati sebagai salah satu nabi utama. Nah, Al-Quran menyebutkan berbagai kisah tentang Isa, ya, kelahirannya dari seorang perawan, Maryam, Siti Maryam, ya, kalau kita Maria. Nah, bahkan Al-Quran juga mencatat bahwa Isa melakukan banyak mujizat, ya, banyak mujizat. Dan Isa selalu menyerukan semua orang yang ada di sekitarnya pada zamannya untuk datang kepada Tuhan, ya. Dan bukan hanya itu saja, Al-Quran juga mengatakan bahwa yang membuat kita berbeda adalah Isa bukanlah Tuhan,
Itu menurut mereka. Nah, mayoritas menolak bahwa Isa atau Tuhan yang menjadi konsep Trinitas. Ya, saya pikir tidak panjang saya bicara di sana. Nah, lalu apa kata Alkitab? Yesus dalam Alkitab memang adalah Allah, dan itu yang kita percaya, itu yang kita yakini. Ya, Yesus bukan hanya seorang nabi, tetapi juga dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat yang secara khusus datang ke dunia ini menebus manusia dari kematian yang kekal untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, lalu Yesus dilahirkan dari seorang perawan Maria, melakukan banyak mujizat. Akhirnya disalibkan dan disalibkan, mati, bangkit untuk menebus manusia. Dan Alkitab mengatakan Yesus atau Isa itu adalah keselamatan atau juru selamat yang menjadi pusat ajaran, pusat atau inti dari pengharapan dari orang-orang Kristen. Kalau saya sebagai menempatkan diri saya bagi Bapak atau saudara kita yang bertanya ini adalah, saya percaya kepada Yesus sebagai juru selamat saya. Bila manakah saya menemukan perbedaan-perbedaan? Karena seperti di awal saya sampaikan, bukan hanya saudara kita mayoritas yang mengatakan itu berbeda. Bahkan saudara kita, sesama kita, orang Kristen juga mengatakan itu berbeda. Tetapi ada juga yang mengatakan itu sama. Nah, bagi saya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya tidak perlu mengatakan apakah Tuhan saya yang di Alkitab dengan Al-Quran sama. Tetapi saya percaya kepada Yesus yang disampaikan oleh Alkitab. Karena yang menjadi pergumulan bagi saya bukan apakah itu sama atau tidak, tapi yang menjadi pergumulan bagi saya, apakah saya bisa mengikuti Tuhan dalam kehidupan saya, mengikuti firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, dan tabiat Kristus menjadi tabiat saya. Saya pikir demikian, Ivy. Ya, terima kasih Pendeta untuk tanggapannya. Semoga menjadi berkat bagi Bapak Menalu Washington ataupun kita yang mendengarkannya saat ini. Baiklah, untuk menutup kebersamaan kita, saya mau minta tolong kepada Pendeta Sihombing untuk berdoa berkat bagi para pemirsa sekalian. Ya, baik, kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah kami yang Maha Kasih, yang bertahta dalam kerajaan sorga, dimuliakanlah nama Tuhan atas segala kemurahan-Mu, memberkati kami, menyertai kami. Kami boleh belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang baru saja kami bicarakan, kami diskusikan. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengikuti Engkau, untuk mengenal Engkau semakin dekat dan semakin dekat. Sehingga kami sebagai umat-Mu bukan hanya pendengar, bukan hanya mengenal Engkau secara pengetahuan semata, tetapi biarlah kami mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Kami benar-benar merasakan bahwa Tuhan ada, Yesus ada bersama dengan kami setiap saat dimanapun kami berada. Tolonglah kami ya Tuhan sebagai orang berdosa untuk datang kepada Tuhan, untuk merendahkan hati di hadapan-Mu, sehingga kami boleh disebut anak-anak Tuhan di dunia yang berdosa ini, dan juga menjadi pewaris kerajaan sorga, menjadi pewaris kerajaan kehidupan yang kekal. Dan berkat yang sama, biarlah juga menjadi bagian semua umat-Mu, semua pendengar, semua pemirsa dimanapun berada. Biarlah kami semakin mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Biarlah kami melihat Engkau melalui melihat firman-Mu. Dan biarlah kerinduan kami, kesukaan kami yang terbesar, menghidupkan firman Tuhan, sehingga pengenalan kami akan Tuhan, pengenalan kami akan Yesus Kristus tidak terbatas hanya di dunia yang berdosa ini. Kami juga akan hidup bersama, akan berbicara bersama, akan ngobrol bersama di dunia yang baru. Kami akan hidup kekal bersama dengan Tuhan kami. Bapa di sorga, apapun pergumulan kami saat ini, dimanapun kami berada, boleh saja pergumulan itu akan menjauhkan kami daripada pengharapan kami. Tolong Tuhan kuatkan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu melawat kami. Biarlah malaikat-malaikat sorga selalu tinggal dekat dengan kami. Sehingga apapun yang menggoncang iman kami, apapun yang merenggut iman kami, biarlah kami tetap bertahan, berakar hanya kepada kebenaran Kristus.
Biarlah melalui pelajaran yang baru saja kami pelajari, dimanapun kami berada, akan mengingatkan kami, Tuhan senantiasa ada pada kami. Tuhan senantiasa ada pada pihak kami. Apapun Tuhan pilihan kami, yang harus kami tinggalkan untuk ikut Engkau. Biarlah kuasa Tuhan, kuasa yang sama, yang Engkau berikan kepada Kaleb dan Yosua, menjadi milik kami, sehingga kami hanya memandang kepada Tuhan, memandang kebenaran-Mu, dan kehidupan kekal menjadi bagian kami. Inilah doa kami Tuhan. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelajaran kali ini. Kami bersyukur untuk kehadiran dari Bapak Pendeta Sihombing dan juga Bapak Pendeta Purba. Tuhan memberkati, semoga kita bertemu lagi di kesempatan mendatang. Dan bagi para pemirsa, bagian yang kita diskusikan selama pekan ini itu hanya, kalau boleh saya katakan, sepertiga dari satu frase ayat. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita baru akulah hidup. Jadi minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita. Semoga berkat dan wawasan keimanan kita boleh dilengkapi bersama-sama ketika kita bertemu kembali. Tuhan memberkati kita sekalian.